Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, kita sampai kepada segmen kelima dengan tema memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Mohon pasangan calon untuk seputar mengenai tema memperkokoh NKRI. Baiklah, untuk pertama paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Saya ingin bertanya, Ibu, ini tentang bahwa bagaimana kita menjaga keutuhan, keanekaragaman, mempersatukan keanekaragaman yang ada di Kabupaten Waikanan, baik itu suku, bangsa yang berbeda, agama yang berbeda, untuk menjadi utuh. Karena sekarang kan juga sudah ada media sosial yang begitu gencar, ya kan, kadang-kadang mengeluarkan berita-berita yang tidak baik atau hoax. Pertanyaan saya adalah bagaimana Ibu, Pak Juprius dan Bu Rina maksud saya, untuk membuat inovasi untuk menjaga keutuhan NKRI, dalam hal ini adalah media sosial. Ya, bisa difahami, Bu? Ya, baik, silakan untuk paslon nomor 1 menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Memang benar Pak bahwa kita Indonesia dan khususnya Waikanan merupakan daerah yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, agamanya juga majemuk. Kemajemukan adalah sebuah keniscayaan di Kabupaten Waikanan. Oleh karena itu bagaimana menyatukan seluruh suku-suku yang ada di Kabupaten Waikanan yang majemuk ini, saya menyoroti tentang pendidikan di Kabupaten Waikanan, di mana bahwa pendidikan multikultur, multibudaya harus diajarkan sejak dini, baik di pendidikan anak usia dini, kemudian di pendidikan SD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat pertama SLTP dan juga SLTA sampai perguruan tinggi. Saya yakin kalau pendidikan multibudaya atau multikultur ini diajarkan kepada semua jenjang, saya yakin mereka akan sadar bahwa kita ada di dalam sebuah rumah yang namanya NKRI. Saya yakin itu, dan ini selain daripada peserta didik, juga guru-gurunya harus dipersiapkan, ya, tentang pemahaman bahwa kita adalah hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan untuk bermusuhan. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada bahwa kita berhidup bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, saling menghormati dan toleransi. Jadi saya kira inovasi-inovasi dari seorang pemimpin itu harus dilakukan, dimulai dari pendidikan, ya, pendidikan itu dari mulai pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi. Karena saya juga masih dengar di musim politik seperti ini masih ada tim kampanye yang menyoroti masalah bahwa ada pendatang dan ada pribumi. Saya pikir Waikanan ini semuanya pribuminya cuma 20%, pendatangnya 80%. Saya kira gak boleh ada di Waikanan yang menyatakan hal tersebut. Ya, baik. Terima kasih. Cukup Ibu. Ya, baik. Untuk paslon nomor urut 2 silakan menanggapi, bukan bertanya ya Pak, menanggapi. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Betul, pendidikan satu. Yang kedua, kita punya peran, harus mengaktifkan peran FKUB, Forum Koordinasi Umat Beragama, kalau bidang agama. Kemudian jangan lupa kita juga punya banyak ormas di Waikanan ini yang bisa kita gerakkan. Jadi ada Nadatul Ulama, ada umat Katoliknya, ada Paresade, umat Dharma, PED, Paresade umat Dharma dan sebagainya. Ini yang harus kita satukan supaya menjaga keutuhan NKRI. Dan itulah jawaban bahwa hadirnya negara di situ. Jadi negara hadir di situ tuh ada orang banyak di sana, ada aparatur pemerintah di sana. Ini untuk mengaitkan dengan apa yang Ibu sampaikan bahwa apa program kita untuk hadir negara. Negara itu hadir di mana-mana. Karena pemerintahan itu dari pusat, kemudian daerah, kabupaten, provinsi, kabupaten, kampung, kecamatan ada, kampung ada. Nah, jadi bukan berarti dengan tidak adanya program
Praja Bingkam yang disebutkan tadi berarti negara tidak hadir, ada negara hadir di situ. Nah, kemudian yang saya ingin sampaikan tadi adalah media sosial. Nah, artinya saya mengajak Bapak Ibu, Pak Juprius dan Pak Bu Rina untuk juga bermedsos agar tahu juga pentingnya, agar kita tahu isu juga. Karena dunia zaman sekarang sudah mulai canggih. Orang provokasi itu lewat medsos hari ini. Ya kan? Orang berprovokasi ini Pak Ali Rahman lagi saya ajarin ini, Bu. Biar bisa juga bermedsos supaya kita tahu juga. Karena medsos ini luar biasa, bisa menggerakkan orang. Orang demo di Jakarta itu bergerak karena media sosial. Nah, media sosial ini bisa jadi salah satu yang bisa memecah bangsa ini. Media sosial ini kalau kita tidak bisa menyikapinya dengan baik. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Cukup. Ya, baik, terima kasih. Silakan kepada paslon nomor 1 untuk menanggapi waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Memang benar Pak Adipati bahwa selain tadi memberikan pendidikan multikultur kepada pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi, tapi karena tadi waktu keburu habis, saya juga akan menjawab bagaimana seseorang itu menggunakan media dengan bijaksana, kemudian menggunakan media sebagai pencerahan ya terhadap multi etnis yang ada di Indonesia dan khususnya di Waikanan. Waikanan adalah miniatur Indonesia yang harus disatukan oleh pemimpinnya. Jadi jangan sampai kita ada tadi kepemudaan OKP, ormas, LSM, tapi maaf hanya diarahkan untuk kepada salah satu golongan. Tapi ormas, LSM, kemudian organisasi Islam, Hindu, Kristen itu adalah untuk menyatukan masyarakat Waikanan. Jadi bukan untuk alat politisasi. Ya, terima kasih. Ya, cukup. Beri kita tepukan yang meriah kepada pasangan calon. Baik, sekarang dari paslon nomor 1, silakan bertanya kepada paslon nomor 2. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya. Pak Adipati dan Pak Ali Rahman, saya mau bertanya tentang berkaitan dengan NKRI ya, bahwa seperti saya sampaikan tadi bahwa Waikanan merupakan salah satu miniatur Indonesia di mana suku, kemudian agama, ya golongan sangat multi etnis di Waikanan. Bagaimana cara Bapak menyatukan seluruh elemen yang ada di Kabupaten Waikanan jika terjadi benturan-benturan antar budaya, benturan agama yang ada di Kabupaten Waikanan. Nah, bagaimana kita menyikapi itu dan solusinya seperti apa? Serta jalan keluarnya seperti apa kita sebagai pimpinan daerah untuk menyatukan seluruh elemen-elemen yang ada di Kabupaten Waikanan. Karena seorang pemimpin itu harus mampu menyatukan, bukan untuk memecah belah masyarakat ya, dan tidak boleh ada intimidasi di Kabupaten Waikanan. Terima kasih, Bu. Cukup ya. Terima kasih. Bisa difahami ya, Pak? Paslon nomor 2 silakan menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Kita butuh sinergisitas dengan TNI, dengan Polri. Jangan lupa kita juga punya Komimda, ya kan, yang bisa mendeteksi dini tentang benturan-benturan yang ada di Waikanan. Sehingga sebelum berbenturan kita harus bersama-sama turun ke sana. Bersama Tobas, tokoh masyarakat, kemudian organisasi-organisasi keagamaan ini kita bina untuk bisa juga mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kerukunan, tentang persatuan. Ini terus kita gaungkan ke masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan gitu ya. Dan banyak kegiatan-kegiatan mereka, bahkan organisasi kepemudaan, organisasi ini stakeholder yang ada di sini bukan hanya bicara soal keutuhan NKRI saja. Bahkan mereka ini juga bisa membantu kita untuk di berbagai bidang di sektor-sektor yang lain. Terbukti Bapak Ibu, kita mendapatkan penghargaan ODF, sekali lagi penghargaan Adipura gitu ya. Itu karena kerja persatuan seluruh masyarakat di Waikanan ini, kekompakan masyarakat di Waikanan. Menurut saya NKRI ini bisa utuh kalau kita kompak, kalau persatuannya ada. Tapi kalau persatuannya nggak ada, ya nggak bakal kompak. Dan kita sudah buktikan Waikanan ini, kekompakan Waikanan bersama masyarakat itu sudah kita buktikan. Bagaimana kita bisa mendapatkan penghargaan, walaupun mungkin
disinggung kemarin kan penghargaan itu tidak terlalu penting mungkin, tetapi bagi saya ini bukti bahwa masyarakat Waikanan ini bisa diajak bersatu, bisa bersama-sama untuk menjaga betul-betul keutuhan NKRI ini. Ya, dengan tupoksinya masing-masing tentunya. Pemerintah dalam hal ini sebagai tempat wadah yang besar dari semua elemen dan stakeholder yang ada di Kabupaten Waikanan ini. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Cukup. Cukup. Baik, untuk paslon nomor urut 1, silakan Anda menanggapi, bukan bertanya kembali Bu ya, menanggapi 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Saya masih ingat kemarin saya tidak mengatakan bahwa penghargaan tidak penting, hanya saya menanyakan di manakah percontohan kota layak anak yang Bapak telah meraih penghargaan. Itu yang saya maksud, bukan saya menganggap tidak penting, karena saya sudah keliling ke 15 kecamatan, saya tidak menemukan ada satu desa atau kecamatan yang menggambarkan kota layak anak. Sementara saya sampaikan data kemarin bahwa Kabupaten Waikanan sampai hari ini dari tahun 2019 ada 20 kasus kekerasan terhadap anak. Dulu ada P2TP2A ya, nama sebuah lembaga perlindungan anak dan perempuan, tapi saya lihat sekarang tidak kedengaran gaungnya ya. Bagaimana memberikan pendidikan, memberikan pelatihan pola asuh orang tua terhadap anak. Saya pikir hari ini tidak terdengar ya, ada pelatihan-pelatihan kemampuan keorangtuaan, bagaimana seorang orang tua itu mengasuh anaknya sehingga tidak terjadi kekerasan terhadap anak baik dari orang tua maupun dari orang lain atau tetangganya. Saya hanya ingin menunjukkan pengen menunjukkan di mana bisa saya temukan kota layak anak yang Bapak maksud. Ya, terima kasih. Masih ada waktu, silakan bisa dilengkapi lagi. Kemudian tadi masalah NKRI Pak, saya juga tidak melihat di Waikanan ada budaya yang bisa menyatukan antar masyarakat. Misalkan ada pentas budaya, ya, ada pentas budaya mungkin setiap hari malam minggu gitu ya, atau mungkin pentas seni yang lainnya. Saya juga tidak melihat bagaimana budaya bisa mempersatukan Kabupaten Waikanan. Ya, mohon maaf Ibu, sudah selesai. Waktunya sudah habis. Baik, untuk paslon nomor 2, silakan Anda menanggapi kembali. Ya. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, yang saya ingin sampaikan sengaja saya pancing supaya bisa ngomongin Kabupaten Layak Anak. Karena Kabupaten Layak Anak itu indikatornya itu bukan cuma kekerasan terhadap anak. Ada 24 indikator Bu, yang bisa membuat kita itu bisa mendapatkan Kabupaten Layak Anak. Jadi macam-macam, yang intinya adalah bagaimana pemenuhan hak anak. Mulai dari data administrasinya, KTP, bukan KTP, kartu anak itu KIA itu harus terpenuhi. Kemudian bagaimana sekarang Ibu bisa lihat, ada di beberapa kampung itu sudah ada taman baca, taman bermain. Ini indikator-indikator Kabupaten Layak Anak. Jadi tidak bisa disampaikan bahwa Kabupaten Layak Anak itu didapatkan gagal ketika ada kekerasan terhadap anak. Nggak bisa begitu. Dan kemudian TP4 apa tuh? Yang tadi Ibu sebutkan gaungnya nggak ada Bu, sudah ada pendampingan beberapa kali kita, tapi mungkin Ibu tidak mendengar karena Ibu mungkin jarang di sini mungkin. Jadi Bu, tahun 2 tahun 3 tahun yang lalu mungkin Ibu nggak mendengar, banyak Bu, banyak kekerasan anak kita dampingi di Polres, di semua kita dampingi kok. Jadi bekerja juga Ya, ini. Makasih. Terima kasih Pak, cukup. Kita beri tepukan dulu kepada pasangan calon. Baik, selanjutnya kembali kepada paslon nomor 2 untuk bertanya kepada paslon nomor 1. Waktu Anda bertanya 1 menit Pak, dimulai dari Anda berbicara. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara Pak Juprius dan Pak Bu Rina, kita tahu bahwa Waikanan ini adalah sebuah kabupaten yang boleh dibilang nggak terlalu mudah, tapi juga sudah mampu menunjukkan kemampuannya untuk bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain. Ya, baik itu di bidang pendidikan dan sebagainya. Nah, keunggulan Kabupaten Waikanan juga beberapa hal tadi sudah kita sampaikan. Pertanyaan saya, Ibu, Pak Juprius terutama ini, ya, dibutuhkan sebuah semangat yang sama
untuk membangun kabupaten ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara Bapak sama Ibu untuk bisa bersama-sama untuk membangun Waikanan untuk bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Nah, baik, sudah bisa difahami pertanyaannya Pak, Ibu? Baik, untuk Bapak dan Ibu silakan untuk menjawab, untuk menanggapi. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda Bupati berbicara. dan Wakil Bupati punya tugas pokok masing-masing. Berarti Bupati tugasnya Bupati, Ibu Bupati, dan Ibu Wakil Bupati juga tugasnya masing. Jadi kami berdua bekerja harus sinergi, saling mengisi, saling memberi masukan, sehingga apapun yang kami kerjakan ini jangan sampai salah sasaran, jangan sampai salah. Nah, inilah tugas Bupati dan Wakil Bupati. Tugas pokok Bupati sudah ada, tugas Wakil sudah ada. Jadi insya Allah kalau kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Waikanan, dan kami juga insya Allah amanah dan akan kami jalankan dengan baik. Jadi mungkin ada lagi Bu yang perlu ditambahkan? Ya, baik, terima kasih. Saya menambahkan. Jadi bagaimana kita menyemangati masyarakat ya, menyemangati masyarakat supaya masyarakat juga semangat ya. Saya pikir seorang pemimpin itu harus menjadi tutukan. Jadi di depan jadi tutukan. Bukan hanya sekedar memerintah, tapi seorang pemimpin juga harus ada di tengah-tengah masyarakat, memimpin masyarakat. Misalkan ketika ada edaran untuk gotong royong, maka seorang pemimpin hadir di sana, di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada instruksi juga untuk ronda malam, seorang pemimpin juga hadir di sana. Jadi bukan perintah di atas kertas, tapi bagaimana seorang pemimpin itu menyemangati masyarakat, hadir di tengah-tengah masyarakat, dikala instruksi-instruksi itu ada baik dari pusat, provinsi maupun daerah. Jadi pemimpinnya harus menjadi tutukan di sana. Jangan sampai kita hanya telunjuknya saja yang jalan, tapi kita juga semua bergerak ya, ada di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat dan menyemangati masyarakat. Terima kasih. Masih ada waktu Ibu? Cukup, baik. Silakan untuk paslon nomor 2 untuk menanggapi, bukan bertanya ya Pak ya? Ya. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Kenapa ini saya tanyakan penting? Antara bupati dengan wakil bupati itu kompak itu penting. Nggak ada guna pertanyaan tadi semua itu kalau bupati mau wakil bupati nggak kompak. Apa yang dibahas dari segmen dari debat pertama, debat kedua, debat ketiga, kalau bupatinya nggak kompak sama wakilnya nggak akan maju Waikanan. Karena jajaran di bawah itu bingung mau ikut yang mana. Program ikut bupati takut salah sama wakil, program ikut wakil takut salah sama bupati. Nah ini yang perlu saya pertanyakan. Karena begini Pak Juprius persoalannya. Harus akui bahwa Bu Rina 5 tahun jadi wakil ketua tim penggerak PKK. Kemudian Bu Rina juga 5 tahun jadi ketua tim penggerak PKK. Beliau Bustami, beliau ketua DPD, anggota DPD RI. Artinya syarat akan penuh pengalaman. Nah, ini yang maksud saya bisa bukan menjadi gesekan, karena kemampuan yang dimiliki oleh wakil paslon nomor 1 ini, itu menurut saya punya energi yang luar biasa. Karena saya alami Bu dengan Pak almarhum Edward Antoni. Kami berdua bersama-sama itu sampai dengan ini, akhirnya program bisa terlaksana semua. Dan bisa dilihat bahwa di kabupaten-kabupaten lain ini ada juga yang tidak bersinergi. Dan akibatnya pembangunan yang ada itu jadi terhambat. Jadi itu yang kenapa saya pengen sekali mempertanyakan soal bagaimana untuk bupati dan wakil bupati itu bisa kompak. Terima kasih. Masih ada waktu Pak, silakan. Cukup. Baik, untuk paslon nomor urut 1, silakan menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, saya pikir pertanyaan itu tertuju kepada saya, kebanyakan 90%. Jadi sebagaimana saya menjawab di debat publik yang kedua bahwa tugas wakil itu adalah pengawal kebijakan daripada bupati. Jadi tidak boleh ada matahari kembar ya di dalam kepemimpinan. Jadi seorang wakil walaupun dia ada istilah walaupun tajam tidak boleh melukai, walaupun dia cepat tidak boleh mendahului. Itu prinsip-prinsip di dalam kepemimpinan. Oleh karena itu kami sepakat dengan Pak Juprius tidak akan
insya Allah tidak akan terjadi gesekan-gesekan seperti yang Bapak mungkin ragukan kepada kami, karena kami sudah berkomitmen di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi ada tupoksinya masing-masing. Demikian Pak, terima kasih. Masih ada waktu Ibu? Cukup. Baik, kita beri tepukan yang meriah kepada pasangan calon. Yang berikutnya, mohon saya ingatkan kembali bahwa tema kita memperkokoh NKRI. Jadi fokus kepada memperkokoh NKRI kembali. Baik, untuk yang berikutnya paslon nomor 1 untuk bertanya kepada paslon nomor 2, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Berkaitan dengan NKRI, saya ingin bertanya kepada Bapak Adipati dan Pak Ali Rahman, apa target dan prioritas Bapak dalam membangun Kabupaten Waikanan ketika dikaitkan dengan masa jabatan kepala daerah yang maksimal 10 tahun. Tentu tadi seperti saya sampaikan bahwa kita tidak boleh ada ego kabupaten, ego provinsi atau ego nasional, tetap kita ada dalam payung NKRI. Jadi apa strategi Bapak? Terima kasih. Masih ada waktu Ibu? Cukup, baik. Kepada paslon nomor 2 silakan menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Memang ini kan periodisasi kita ini sedikit Bu, hanya 3 tahun. Setahu saya 2021 sampai 2024. Jadi memang mohon maaf, emang harus betul-betul kita kejar betul. Kalau kami misalnya saya sebagai bupati yang incumbent tentu tinggal melanjutkan program-program yang ada yang sebenarnya sudah kita rencanakan cukup lama. Karena kita punya RPJM harus juga yang beberapa hal juga yang belum kita mampu selesaikan. Seperti tadi jalan misalnya belum selesai, tentu akan kita masukkan kembali di RPJM kita yang baru. UMKM kita belum selesai misalnya pembinaannya kita masukkan. Jadi rentang waktu yang sempit ini mungkin itu juga yang menjadi menyulitkan untuk mohon maaf untuk bupati yang mungkin bukan incumbent untuk melakukan percepatan pembangunan yang hanya masa jabatan hanya 3 tahun. Saya pikir itu dulu, Bu. Masih ada waktu Pak? Cukup. Baik, silakan kepada paslon nomor 1 untuk menanggapi, bukan bertanya ya Bu ya, untuk menanggapi. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Iya, izin Pak Bupati. Menanggapi apa yang Bapak sampaikan bahwa menurut saya ketika kita maju di awal periode pertama, jangan berpikir lagi kita akan terpilih kembali. Oleh karena itu semangat untuk memajukan kabupaten, ya, tidak berpikir oh nanti saya akan kepilih lagi periode berikutnya. Jadi saya pikir kita berpikir 1 kali. Jadi jangan ada lagi nanti PR berikutnya. Seperti Bapak banyak PR yang belum diselesaikan seperti masalah jalan. Sebetulnya Pak Adipati urusan infrastruktur yang lain seperti enak Bapak melanjutkan dari pemerintah sebelumnya, karena pemerintah sebelumnya listrik sudah masuk di 227 permukaan desa. Kemudian pendidikan, kesehatan, Bapak sebenarnya tinggal melanjutkan saja. Tapi saya lihat ada program-program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, seperti peningkatan IPM, ya, indeks pembangunan manusia di bidang pendidikan. Dulu pemerintah sebelumnya membuat program D3 perkebunan pertanian dibiayai oleh negara gratis 1 sarjana 1 desa. Tapi Bapak hapuskan, tidak dilanjutkan. Jadi sebetulnya sekali lagi saya memberi tanggapan, jadi kita tidak berpikir untuk yang kedua kalinya sebaiknya supaya apa yang menjadi program Bapak 5 tahun kemarin tuntas di hari ini. Masih ada waktu Ibu, ya. Silakan. Baik, kemudian Bapak tadi mengatakan bahwa akan menyulitkan karena ini 3 tahun setengah. Nah, mau 3 tahun setengah, mau 1 tahun, ya, namanya kita sudah berniat untuk mengabdi kepada negara, ya. Itu tidak menjadi halangan bagi kita. Makanya kalau membuat program harus sesuai dengan Ibu. Terima kasih, Bu. anggaran dan Ya, kemampuan. waktu sudah habis ya. Cukup, baik. Untuk paslon nomor 2 silakan menanggapi kembali.
Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, jangan berpikir 2 kali. Kalau saya berpikir Bu, kalau saya nggak berpikir saya mau 2 kali nggak nyalon saya Bu. Jadi saya tetap berpikir 2 kali. Kalau dari tahap hari ini, tentu pemikirannya 2 kali. Karena perencanaan kan tidak semua dalam RPJM itu, ya jujur saja tidak semua dalam RPJM itu bisa diselesaikan. Tentu yang belum selesai dilanjutkan, tetapi beberapa targetan sudah kita lakukan. Ya, kemudian ya saya perlu sampaikan juga dengan ibu tadi menyangkut soal keberhasilan yang lalu ya, ini sinergisitas lah, sinergisitas Pak Bupati yang lalu dengan ini hadir di sini Pak Mauran Ciasan untuk menyelesaikan listrik. Jadi mereka berdua betul sinergisitas. Jadi listrik bisa masuk semua di sini, alhamdulillah. Harus saya akui yang kebaik-baik juga saya nggak ada yang nggak saya akui. Nah, D3 perkebunan ini tentang belum siapnya mereka untuk turun Bu. Karena harusnya menurut saya nggak di D3 perkebunan, harusnya ada di Polinela supaya 30%. Maaf Pak, cukup? Ya baik. Beri tepukan yang meriah untuk pasangan calon. Baik, hadirin pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetap pada debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati KW Kanan tahun 2020.